kemarin kalian mendengarkan kisah tentang Nabi Yunus dengan pausnya, Nabi Daud, kisah Nabi Nuh juga dengan kapalnya. Sekarang Mama akan memberikan kisah teladan tentang salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana. Ada yang pernah dengar? Abu Dujana? Belum pernah dengar? Belum. Baiklah, kalau belum pernah dengar, berarti kalian harus siap-siap untuk memperhatikan sampai akhir ya. Oke. Nah, jadi anak-anak, Abu Dujana ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang ketika itu selalu terburu-buru untuk pulang ketika setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah. Sehingga ketika ada kesempatan Allah ingin bertanya, minta kejelasan kepada Abu Dujana ini. Rasul kemudian bertanya, "Wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak memiliki satu keinginan pun kepada Allah yang ingin engkau panjatkan sehingga engkau selalu terburu-buru untuk pulang setelah melaksanakan sholat berjamaah denganku dan tidak menungguku sampai selesai berdoa?" Itu adalah pertanyaan Rasul kepada Abu Dujana. Apa yang dikatakan oleh Abu Dujana? Abu Dujana berkata kepada Rasul, "Anu ya Rasul, kami punya alasan untuk hal itu." Jawab Abu Dujana. "Alasan apakah itu, wahai Abu Dujana? Jelaskanlah kepadaku," kata Rasul. Kemudian Abu Dujana mulai menjelaskan. "Begini ya Rasul, rumah hamba berdekatan persis bersebelahan dengan rumah salah seorang laki-laki yang di situ di pekarangannya tumbuh pohon kurma yang tinggi menjulang yang dahannya menjuntai ke rumahku, sehingga ketika malam hari ketika ada angin, buah kurma milik laki-laki itu jatuh berserakan ke rumahku ya Rasulullah. Oleh karenanya setiap pagi setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan baginda, hamba buru-buru pulang untuk memunguti kurma-kurma yang jatuh itu dan menyerahkannya kepada tetangga si pemilik kurma itu. Karena ya Rasul, kami adalah orang yang tidak berpunya. Anak hamba sering merasa kelaparan karena tidak ada makanan sedikit pun untuk dimakan di rumah kami." Itu kata Abu Dujana. "Sehingga ya Rasul, kami buru-buru pulang agar anak kami belum sempat bangun ketika pagi itu dan mengambil kurma-kurma itu dan memakannya. Sebab ya Rasul, pernah suatu ketika kami," Abu Dujana itu berkata, "pernah pulang terlambat setelah sholat subuh berjamaah dan mendapati anaknya sudah bangun dan mengambil kurma-kurma yang ada berserakan di rumahnya itu dimakan. Dan hamba mendapati hal itu dengan mata kepala hamba sendiri ya Rasul. Maka melihat hal demikian, hamba langsung mendatangi anak hamba. Hamba langsung memasukkan jari-jari tangan hamba ke dalam mulutnya untuk mengambil kurma yang ada di mulutnya, karena itu adalah bukan hak kami. Karena kurma itu adalah buah
Dan hamba sampaikan kepada anak hamba, wahai anakku, janganlah kau permalukan orang tuamu ini kelak di akhirat. Karena engkau telah memakan barang yang bukan hakmu, anakku. Melihat hal yang demikian, ya Rasul, anakku berderai air mata. Anakku menangis karena saking menahan laparnya. Oleh karenanya, kami selalu buru-buru pulang agar belum sampai anak kami bangun, kami sudah bisa mengambil kurma-kurma itu dan mengantarkannya kepada laki-laki itu. Mendengar cerita Abu Dujanah seperti itu, Rasulullah sontak matanya berkaca-kaca. Rasulullah hatinya menangis. Rasulullah bersedih. Kemudian Rasul bertanya kepada Abu Dujanah, wahai Abu Dujanah, siapakah pemilik pohon kurma itu? Kemudian Abu Dujanah menjawab, kurma itu, ya Rasul, adalah milik seorang laki-laki yang munafik. Kemudian Rasul meminta untuk mendatangkan laki-laki itu. Ketika sudah ada laki-laki itu di hadapan Rasulullah, Rasulullah langsung bertanya kepada laki-laki itu, ya fulan, bolehkah engkau menjual pohon kurma itu kepadaku? Aku akan menggantinya kelak 10 kali lipat dari kurma milikmu nanti. Apa yang dikatakan oleh laki-laki munafik itu? Apakah dia setuju? Apakah dia mau? Enggak mau. Dia menolak. Laki-laki itu tidak menerima penawaran dari Rasul. Aku tidak mau. Aku tidak akan melakukan jual beli kecuali dengan cara tunai. Dia mau langsung dibayar tunai. Maka ketika itu tiba-tiba datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar datang dan langsung berkata ketika itu, baiklah wahai fulan, aku akan membeli kurmamu itu tunai dengan menggantinya 10 kali lipat pohon kurma yang jenisnya lebih bagus dari kurma milikmu, kata Abu Bakar. Mendengar pernyataan Abu Bakar yang demikian, si fulan, si laki-laki munafik ini langsung tertawa. Oke, baik. Saya setuju. Saya akan menjual kurma ini. Baik. Aku akan membelinya, kata Abu Bakar. Setelah terjadi transaksi itu, kemudian Abu Bakar langsung memberikan kurma itu kepada Abu Dujanah. Kemudian Rasul bersabda, wahai Abu Bakar, aku akan mengganti hal itu dengan berkali lipat kebaikan untukmu. Mendengar kata Rasul yang demikian, Abu Bakar sangat bahagia. Begitu juga dengan Abu Dujanah, sangat bahagia. Sehingga si fulan pun pergi setelah terjadi transaksi itu. Dia menemui istrinya. Wahai istriku, hari ini kita mendapat keuntungan yang banyak sekali. Kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Aku mendapatkan 10 kali lipat pohon kurma yang jenisnya lebih bagus dari milik kita. Sedangkan wahai istriku, kurma itu sekarang masih berada di tanah milik kita, kata laki-laki munafik itu. Dan aku tidak akan memberikan kurma itu kepada tetangga kita meskipun itu sedikit, karena kurma itu saat ini masih berada di tanah milik kita. Itu kata laki-laki munafik. Hingga malam hari pun tiba. Dan si laki-laki munafik ini tertidur. Laki-laki munafik
Tidur. Dan luar biasa dia kagetnya ketika dia bangun di pagi harinya, dia mendapati kurma ini yang awalnya di lahan miliknya pada pagi hari itu tiba-tiba telah bergeser ke tanah milik Abu Dujana dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun bahwa kurma itu dulu awalnya telah tumbuh di tanah laki-laki munafik itu. Dan laki-laki munafik itu terkejut bukan main, terheran-heran dengan keadaan seperti itu. Kok bisa kurma yang dulu awalnya di tempatku, di lahan milikku, pagi ini bergeser ke tempat Abu Dujana? Apa ini yang terjadi? Kagetnya bukan main. Nah, anak-anak, dari kisah itu kita harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwasanya ketika kita menjaga yang halal untuk selalu kita masukkan ke dalam mulut kita dan kita konsumsi, maka Allah akan memberikan beribu kebaikan untuk kita. Kita harus senantiasa menjaga makanan yang kita makan dari barang yang haram. Kita harus berhati-hati dalam menentukan rezeki yang kita makan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita nantinya kelak. Agar apa? Allah akan memberikan beribu-ribu kebaikan pula untuk kita. Ya. Karena dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal, kita akan menjaga diri kita dari siksa api neraka. Jangan sampai ketika di sekolah menemukan uang 10.000 di dalam kelas. Wih, uang nemu, punyaku. Nah, boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Nggak boleh, karena uang yang kamu temukan itu bukan hakmu, bukan milikmu. Jadi ketika kalian menemukan sesuatu di jalanan atau dimanapun saja yang nyata-nyata itu bukan milik kalian, maka kalian harus mengembalikan kepada yang punya. Kembalikan yang punya. Kita harus menjaga apapun yang masuk ke dalam mulut kita agar senantiasa hanya hal-hal yang halal saja yang boleh masuk ke dalam mulut kita. Agar Allah senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa diambil hikmah? Bisa. Baiklah, mudah-mudahan kisah ini benar-benar bisa menjadi hikmah dan tertancap jauh di lubuk hati kita, agar bisa menjadi pedoman kita dalam bertindak sampai akhir hayat kita, agar senantiasa menjaga, agar kita selalu mengkonsumsi dan menjaga makanan yang kita makan dengan selalu makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Demikianlah kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Dujana. Sampai jumpa lagi nanti dengan kisah-kisah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.